Pasti kita tidak akan mampu mengimbangi kebesaran Allah. Kalau orang berjalan dengan Tuhan, orang akan menerima impartasi, penularan spirit itu dari Allah. Ya, makanya orang harus bertemu dengan Tuhan. Must encounter with God. Jadi the love of God melting and overwhelm us. Okay, dan mempengaruhi kita. So we can love each other just God loves us. As God loves us. Ya, ini orang sudah merasakan kasih Tuhan ya. Ini saya mengerti karena saya mengalami. Allah tidak kelihatan, but we can feel it, feel Him. So real, so tangible. Enggak, you are in the right track. You are in the right track. Go ahead, go forward, go ahead. God will lead your way. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita sudah masuk episode 1170 Pak Yehuda. Yuk kita mulai. Baik Pak, yang pertama ini dari seorang wanita tinggal di luar negeri. Identitasnya tidak mau disebutkan. Shalom Om Eras, apa kabar? Kita sudah lama tidak berjumpa. Saya pernah bertanya di Abam episode 364, perihal papa dan mama tiri yang menyiksa saya, serta saya yang mempunyai hubungan terlarang dengan sesama jenis. Oke. Ya, kami punya grup Bible study. Sesama jenis. Iya. Seorang worship leader di gereja. Jadi ngeri juga ya. Worship leader tapi lesbi itu ya. Juga, Terus kami punya grup Bible study di Italia dan kami pernah menonton film I Can Only Imagine, di mana ceritanya seorang ayah menyiksa bahkan menghajar istri serta anaknya sampai istrinya kabur meninggalkan rumah dan anaknya. Semua action di film itu membuat hati saya sakit Om, sakit sekali, karena rasanya baru kemarin dihajar papa. Pada saat menonton film tersebut, ada yang mengatakan, kita gak related sama film ini, karena kita gak ada yang di-abuse sama papanya. Ada deh, si ini di-abuse sama papanya, hehehe, sambil menunjuk saya. Ketika saya menonton film tersebut, perasaan saya sudah campur aduk, dan ketika dia bilang begitu, saya cuma senyum. Ketika saya pulang, saya menangis dan marah sekali. Mestinya nggak perlu nonton film-film begitu. Nonton film yang baik, harus tanya Roh Kudus juga, ini film patut ditonton atau tidak. Ya, banyak film baik, masa ada film yang baik, tapi banyak yang tidak baik. Film hanya memiliki nilai komersial, tapi tidak memiliki nilai edukatif, apalagi pelajaran rohani. Ya, terus. Pertanyaannya Om, kenapa rasanya masih sakit sekali ya Om ketika dipicu sama film dan kata-kata orang? Ya karena kamu masih sakit nak, jiwamu belum sembuh. Dan rasanya saya tidak salah takut sama laki-laki dan suka sama perempuan. Nanti dulu, apakah itu karena orang tuamu atau karena faktor lain? Coba ya, nanti kita mesti bicara-bicara atau konselor yang saya minta menghubungi kamu, bicara-bicara apakah karena masa lalu itu atau memang sudah ada gen itu. Terus apakah itu pembenaran saja dari saya? Apakah saya salah Om? Ya bisa pembenaran tapi juga bisa tidak. Tapi apapun ini masalah yang harus kita selesaikan. Ya. Apapun kausalitasnya nggak usah kita persoalkan. Ya. Terus mengapa orang dengan mudah mengatakan kepada saya, jangan jadi lesbi dan lu harus sama cowok? Padahal mereka tidak pernah berada di posisi saya. Iya, mungkin mereka tidak tahu betapa sulitnya keadaan kamu ya. Tapi kamu harus maklum orang bicara begitu. Nggak usah sakit hati. Yang penting kita menyadari kekurangan, kelemahan kita dan kita perbaiki diri kita. Saya merasa tidak seorang pun mengerti saya Om. Andai saya cerita pun, mereka punya beban mereka sendiri yang mereka harus pikul. I'm here alone, Om. Nah, you are not alone. Because God be with you. I'm your family. We are bound together in Christ. So don't you think that you are alone. We love you. We care of you. Okay. Trust us. Someone will call on you,
a counselor. I think it's better if a woman counselor will call on you and give you consultation and will guide you, console you. We love you, really. Take care of you. Okay. Gereja di sini belum ada yang bisa diandalkan. Sorry and thank you karena pertanyaan saya banyak. It's okay. It's not too much. Ya, ini nggak banyak ya. Iya. Semoga saya bisa ketemu Om lagi di langit baru bumi baru. Kalau saya menang dari semua ini. Love dari anak angkat Om. You must conquer your problem. You will overcome your problem. You must conquer your problem. Ya. You will be a winner with God. You are my daughter in Christ. Ya. Mungkin saya sendiri akan bicara juga sama dia selain konselor ya. Aku prihatin, aku sedih. Ya. I'm so sad ya. I'm so sad. Read your WhatsApp. Hear your problem. My burden that I have to save a person like you. Ya. And you know that God loves you so much. You are so precious in the sight of God. You are precious in the sight of us too. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 67 tahun, memiliki 3 orang anak tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Pak, saya mau bertanya, apakah orang Kristen kalau meninggal jenazahnya boleh dibakar? Boleh, sangat boleh, tidak masalah. Oke, Ya. teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 48 tahun, menikah tinggal di Taiwan. Ini dari International Rehoboth Fellowship. Ya, Ini kita kan ada persekutuan yang namanya yang ada. International Rehoboth Rehoboth Fellowship. Oke. Baik, di Taiwan. Shalom Pak Eras dan semua tim ABAM. Terima kasih banyak untuk semua jawaban Bapak di ABAM yang sangat memberkati kami. Saya memiliki sebuah renungan yang beberapa hari belakangan ini mengganggu pikiran dan hati saya. Kasih Allah Bapa itu besar dan mulia. Apakah kita sebagai manusia biasa mampu memiliki kasih seperti Allah Bapa yang besar dan mulia? Pasti kita tidak akan mampu mengimbangi kebesaran Allah, tetapi kita mampu mencapai puncak kebesaran yang bisa kita capai, yang itu bisa dinikmati oleh manusia di sekitar kita dan menyenangkan Allah. Ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Saya mengamati orang yang memiliki kasih terhadap sesamanya dan mereka hanya melihat objek yang dilihat, didengar, sehingga menimbulkan perasaan. Kalau orang berjalan dengan Tuhan, orang akan menerima impartasi, penularan spirit itu dari Allah. Terus. Hal ini juga belum tentu utuh, tulus, dan jujur, karena terkadang ada hubungan timbal balik. Betul. Ya. Ada Dan transaksional ada namanya. Terus. Ya. Dan sekalipun berkata mau mengasihi musuh, sejauh mana standar kasih yang terbawa di sini? Ya, makanya orang harus bertemu dengan Tuhan. Ya. Ya. Must encounter with God. Ya. Jadi the love of God melting and overwhelm us. Oke, dan mempengaruhi kita. So we can love each other just God loves us. Ya. As God loves us. Haleluya. Tetapi Allah Bapa kita adalah kasih itu sendiri. Dia tidak mengharapkan apapun dari kita. Amin. Yes, amin. Terus. Sekalipun kita mencarinya hanya ketika perlu saja. Haleluya. Terus. Satu hal yang saya kagumi adalah Dia, dalam kurung Allah, yang tidak terlihat sekalipun bisa kita rasakan di saat Ya. kita benar-benar. Ya, hidup di ini dalamnya. orang sudah merasakan kasih Tuhan ya. Ini saya mengerti karena saya mengalami. Ya. Allah tidak kelihatan, but we can feel it, feel Him. So real, so tangible. Itu ya, tangible ya. So real, tangible, and we can touch Him in our spirit. Ya. We can feel His presence in our life. Ya. Oke, terus. Dan tidak seperti manusia dengan manusia yang dapat dilihat secara jasmani. Ya. Terima kasih buat waktunya Pak untuk mendengar pemahaman saya ini. Thank you for your sharing ya. Terima kasih untuk sharingmu. Ya. Kamu dari Taiwan ya. Ya. Senang sekali ya. One day kalau saya ke Taiwan bisa ketemu, mau juga sih. Ya. Sometimes saya pergi ke Taiwan karena saya ada satu urusan ke Taiwan. Tahun lalu, tahun ini ya saya 2 kali ke Taiwan ya. Tahun ini. Awal tahun.
tahun ini twice I went to Taiwan Taipei ya. Oke. Ini mohon masukannya agar saya pribadi lebih dapat mengerti tentang hal ini, Pak. Terima Enggak, kasih. you are in the right track. Ya. You are in the right track. Go ahead, go forward, go ahead. God will lead your way. Oh, kita bahasa Inggris terus jadinya, gara-gara tadi. Ini juga orang Taiwan soalnya, jadi bahasa Inggris lah ya. Iya. Thank you. Aduh, Tuhan berkati ya. Ini luar biasa nih. Nggak sebut namanya ya. Iya, Pak. Tapi ini bagus loh. Marga Chen ini ya. Ya. Senang kalau suatu hari kita ketemu ya. Tapi saya selalu pergi ya dengan rombongan biasanya. Saya nggak tahu rombongannya bisa nggak saya mengambil waktu. Saya biasa pergi dengan Pak Kyong, dengan istri saya, gitu. Dengan Ibu Dewi Senduk. Oke, teruskan yuk. Selanjutnya dari seorang pria usia 21 tahun, mahasiswa tinggal di Jakarta, jemaat dari GSKI. Shalom Pak, saya sedang praktek pengalaman lapangan di sekolah dan beberapa murid di sana, khususnya yang beragama Kristen, senang membahas teologi. Minggu ini kami mendapat pelajaran membahas tentang Tritunggal. Jujur sebelumnya saya tidak mengerti atau belum mendalami tantangan pengajaran Tritunggal. Tapi karena saya sudah belajar dari Bapak tentang monoteisme, menurut saya ini lebih mudah dipahami. Saya dapat ayat Matius pasal 28 ayat 19 dari para murid. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat itu dianggap menekankan tentang Tritunggal. Iya, Tritunggal itu nggak punya ayat yang tegas, yang jelas. Sehingga ayat apapun didaur ulang lalu dijadikan untuk landasan Tritunggal. Jelas ayat ini tidak ada unsur Tritunggalnya. Seperti dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus nggak punya nama. Nah, pemahaman kita yang benar adalah bahwa apa itu baptisan dulu dipahami. Baptisan itu adalah kematian manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru. Bagi Kristen ya. Kalau bagi orang Yahudi kan baptisan proselit, orang non-Yahudi jadi orang Yahudi. Jadi harus hidup baru sebagai orang Yahudi ya, disunatlah, memberi persembahan perpuluhan lah, datang ke bait Allah. Sekarang dari anak dunia menjadi anak Allah, itu menjadi manusia baru. Dan ini proses sebuah fenomena yang terjadi dalam hidup seorang. Di situ keterlibatan Bapa sebagai sumber berkat yang memanggil dan menentukan orang yang mendengar Injil atau tidak. Yesus sebagai juru selamat yang membenarkan orang untuk bisa berjumpa dengan Bapa, dan Roh Kudus yang memberi kuasa di mana orang dibawa kepada seluruh kebenaran. Maka dalam namanya tunggal. Karena onoma ya. Karena tujuannya tunggal. Jadi jangan karena dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus ini onomani tunggal ya. Ini tiga jadi satu. Naif sekali. Dulu saya juga memakai dasar ini. Dalam nama. Ya mungkin ada orang ngeles ya. Dalam nama artinya ya maksudnya bahwa itu bukan nama dalam arti harfiah. Lalu artinya apa? Ya kalau nggak dalam arti harfiah itu benar memang. Yaitu bicara mengenai satu tujuan. Makanya nama itu satu. Tapi bukan dalam nama dalam arti yang dipahami orang itu menunjukkan Tritunggal. Naif sekali. Ajaran tentang Allah yang begitu penting didasarkan pada penafsiran atau asumsi ayat yang sebenarnya tidak bicara mengenai Allah Tritunggal. Kalau kita ketemu Tuhan Yesus nanti, tanya Tuhan Yesus bicara tentang Tritunggal nih ayat. Pasti Tuhan menjawab tidak. Jadikan semua bangsa muridku. Maksudnya jadikan semua mereka belajar, berubah, baptis mereka dalam nama. Ini nggak ada urusannya dengan doktrin Tritunggal, bro. Oke, teruskan. Sejauh ini saya belum bisa jawab karena saya juga belum bisa menyetujui ayat itu dikatakan bahwa itu Tritunggal. Iya, enggak. Terus? Saya minta bantuan dari Bapak, bagaimana pandangan Bapak perihal ayat tersebut? Apakah ada kaitannya juga dengan monoteisme? Terima kasih, Tuhan berkati. Tolong anak ini diberi bahan saya. Ya. Aduh, saya mesti membahas khusus nama. Kalau nggak salah saya sudah tulis nih.
soal dalam nama ini. Dalam satu tulisan saya ada itu, ada sudah. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 26 tahun, belum menikah, tinggal di Malaysia. Ini jemaat dari salah satu gereja di sana. Gereja Metodis. Gereja Metodis, ya. Shalom Pak Pendeta, saya mau bertanya untuk pertama kalinya, karena saya selalu mengikuti Abang, di mana banyak yang bertanya dan Bapak memberi solusi. Begini Pak, saya mengenal seorang laki-laki lebih muda dari saya, berumur 21 tahun, sedangkan saya 26 tahun. Kami sudah saling mengenal dan sudah memperkenalkan kepada orang tua. Namun dalam hubungan ini saya rasa ada yang mengganjal, karena pria ini masih memiliki keegoisan. Jika ada masalah, dia selalu melarikan diri dan setelah itu meminta maaf, tapi suka mengulangi kesalahan lagi. Sudah, belum dibaca teruskan. Iya. Kamu stop hubungan dengan Pak pria ini. Dia belum stabil. Iya. Suatu kali ketemu wanita lain, dia akan jatuh cinta ke wanita lain. Stop. Kamu jangan teruskan hubungan dengan pria ini. Salah kamu. Beda umur juga 5 tahun dan dia juga belum dewasa. Beda loh kalau misalnya ada orang usia 40 tahun. Dia menikah dengan wanita usia 45, beda 5 tahun. Tapi 40 tahun sudah matang dia. Paham ya maksudnya ya? Kalau dia masih 21, dia masih mentah banget. Seandainya beda 5 tahun, oke. Tapi sudah matang, katakanlah udah umur 30 tahun itu pria. Dia menikah dengan wanita umur 35 tahun. Dia sudah matang, berpikirnya lebih stabil. Yang ini mah masih cinta monyet, belum cinta King Kong. Oke, terus. Ini pertanyaannya sudah terjawab sebenarnya Pak. Apa yang harus saya lakukan? Putuskan. Apakah saya tetap mempertahankan hubungan ini atau bagaimana ya? Tidak. Ya. Terus. Karena kalau saya memutuskan hubungan ini, rasa sayang itu masih ada. Iyalah, kamu juga butuh. Tapi kamu akan membayar mahal harga rasa butuhmu yang sebenarnya bisa diisi oleh orang lain, nak. Terus. Kalau hubungan ini dilanjutkan, takut masalah dikit saja dibahas lagi. Iya, pasti kamu susah nanti. Terus. Mohon solusinya ya Pak, sehat selalu Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Solusinya putuskan hubunganmu dengan dia, titik. Nah, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 55 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Ya. Shalom Pak Pendeta Erastus, apa kabar? Baik-baik. Saya mau bertanya perihal saya dan istri yang dulunya beragama lain. Konghucu. Ya, beragama Konghucu, tapi sekarang saya sudah Kristen, sedangkan istri masih belum sepenuhnya Kristen. Kenapa saya sebut agama? Karena agama itu punya latar belakang. Iya, Pak. Premis agama A, premis agama B, premis agama C itu beda. Iya. Oke, terus. Saya sudah ditinggalkan oleh istri selama 10 tahun. Istri yang pergi dari kamar ranjang pernikahan yang kudus, dalam kurung pisah kamar. Saya tidak tahu alasan istri secara jelas, Pak. Karena dia tidak memberitahukan. Tidak mau menerima telepon saya dan tidak mau membalas chat saya. Ini pasti ada masalah, tidak sesederhana ini. Kenapa istri mau pisah ranjang? Tiba-tiba pisah, gila kali. Dia pasti ada reason. Kenapa dia meninggalkan suaminya? Iya, mesti ada reason. Oke, teruskan. Dia selalu minta cerai, sedangkan saya tidak mau karena saya tersandung dengan firman Tuhan dalam Alkitab yang menyatakan bahwa 2 orang sudah dipersatukan tidak boleh bercerai. Ini sudah 55 tahun loh usianya. Sudah 2 anaknya. Udah remaja anaknya, udah pemuda. Kenapa bisa begini? Terus. Akan tetapi saya sudah tidak kuat lagi karena keluarganya juga sebagai pihak ketiga yang mencampuri rumah tangga saya dan juga ada pil, pria idaman lain juga sebagai pihak ketiganya. Sudah ada pil juga, udah telan kali pilnya. Pilnya udah telan ya. Pria idaman lain. Bagaimana Pak Pendeta? Ya, bagaimana ya Pak Pendeta? Apakah saya harus melaksanakan perceraian karena saya sudah tidak kuat lagi atas perlakuannya? Emangnya kenapa sampai kamu nggak kuat? Kan cuma bisa ranjang. Mau dipukuli Bapak? Enggak kan? Ya udah digantung aja. Siapa tahu dia bisa berbalik. Kalau Bapak cerai, kalau you cerai, anakmu kehilangan ibu. Jangan memalukan, anak akan pedih. Jangan cerai. Terus? Dan keuangan sudah diambilnya. Terima kasih Pak, saya butuh jawaban Bapak. Jawabannya kamu gantung. Ya. Sementara itu kamu ikut saya doa pagi, mendengarkan khotbah saya. Kamu akan pasti dapat jalan keluar. Istrimu ini mungkin sakit ya, jiwanya sakit. Kalau ya jiwanya sakit. Entah sakitnya karena kamu yang bikin salah atau karena satu dan lain hal, tapi sakit ya. Sebenarnya kalau wanita atau pria punya
pil atau will, Ya. itu sakit jiwanya. Ya. Sakit, dia keluar dari pakem, udah punya istri, tertarik wanita lain atau pria lain, itu sakit jiwanya. Ya. Nah, jadi sekarang kamu tunggu untuk kesembuhannya. Mungkin kamu berkata, ya Pak Pendeta sering ngomongnya udah nggak boleh cerai. Oh, nggak selalu loh. Kalau untuk kondisi tertentu ya kau pertimbangkan untuk kamu pisah rumah dulu. Setelah pisah rumah bisa cerai. Kalau itu kondisi memang sudah mendesak. Tapi saya menjawab ini untuk kamu, tidak, kamu diam saja. Karena ada Allah yang hidup yang bisa membela kamu, yang bisa menolong kamu, betul nggak? Ya. Tenang aja ya, Tuhan akan tolong kamu. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 62 tahun, tidak menikah, tinggal di Banten, jemaat GSKI online. Oke. Shalom Pak Eras, saya pernah bertanya tentang mata saya yang terus memburam dan beberapa pertanyaan saya di Abam jawabannya menyejukkan hati saya. Kali ini saya tidak bertanya, hanya ingin bersaksi. Saya salah satu peserta retreat Waski menemukan kehidupan yang hilang. Ini baru kemarin baru tulisnya. Iya. Terus. Ketika Pak Eras membawakan sesi di hari pertama, saya melihat Pak Eras bersih, berseri, humble, low profile, dengan senyum yang begitu tulus, dan saya berkesempatan salaman dengan Bapak. Terima kasih telah menjadi contoh buat kami ya Pak, Bapak luar biasa. Tolong pertahankan keteladanannya ya Pak, karena Bapak panutan dan inspirator banyak orang. Ya. Berat. Terus. Iya, khotbah Bapak mengenai Ayub benar-benar mengena di hati saya Pak. Meskipun sudah mendengar khotbah itu berkali-kali, tapi kali ini benar-benar mengena Pak. Penderitaan Ayub luar biasa, bahkan sampai kehilangan harta, anak, istri, kesehatan, dan segalanya. Jadi itu sangat menguatkan saya. Keadaan mata saya yang buruk itu tidak ada artinya dibandingkan dengan penderitaan Ayub, dan saya percaya bahwa Tuhan tetap memberikan saya yang terbaik. Saya berdoa agar semua yang di bawah koordinasi Bapak diberkati. Kiranya kita sama-sama fokus hanya pada langit baru, bumi baru, dengan hidup yang terus berkenan dan menyenangkan hati Bapak. Ya, saya bicara mengenai Ayub. Iya. Ayub kehilangan semua itu nggak kehilangan kehidupan. Iya. Di tengah-tengah kondisi kehilangan apapun, dia mempertahankan Tuhan. Iya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Yang terakhir istrinya yang mengatakan, kutukilah Allahmu dan matilah kau. Berarti istrinya sudah mengutuki Allah. Iya. Atau bersikap tidak bersahabat atau bersikap memusuhi Allah. Iya. Tinggal Ayub nih. Tapi Ayub memilih untuk tidak berbuat dosa. Berarti Ayub masih memiliki kehidupan selama dia memiliki Allah. Itu khotbah saya itu. Iya. Nah, ibu ini diberkati karena dia nggak punya apa-apa, mata pun buram. Bukan berarti kehilangan kehidupan dia. Iya. Dia masih punya kehidupan selama masih punya Tuhan. Ya Tuhan. Keren. Teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 28 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta, jemaat dari satu gereja Protestan. Shalom Bapak Erastus Sabdono, saya izin bertanya, apakah kita semua ini adalah keturunan dari Nuh? Jika benar, apakah bangsa Indonesia atau ras Melayu ini kemungkinan keturunan dari Sem, Ham, dan Yafet ya Pak? Pasti kita keturunan dari salah satu. Oke. Hal ini cukup merisaukan saya karena di Kejadian 9 ayat 24-25, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Di ayat tersebut, Nuh mengutuk anaknya Ham dan keturunannya. Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Yang pertama, kamu jangan takut karena kutuk dipikul di kayu salib. Iya. Udah selesai. Dari Nuh ini lahir Sem, Ham, Yafet. Yang saya pahami, Sem itu Kaukasoid. Iya. Ya. Terus Yafet Mongoloid. Iya. Oh maaf, yang pertama itu, tunggu, ini zaman masih muda saya belajar. Mongoloid, Kaukasoid. Jadi ini kelompok yang pertama itu, yang terakhir ya, yang paling tua itu di daerah Cina, Jepang, Iya. itu Cina, Jepang. Yang kedua itu Afrika, Iya. Itu Ham. Afrika itu Negroid. Negroid ya. Yang ketiga baru Kaukasoid. Kaukasoid itu Eropa. Eropa ya Pak. Eropa. Yang pertama Mongoloid, ini daerah Mongol, Iya. Cina, Jepang. Makanya mereka punya peradaban tua-tua dan hebat. Ya. Kalau Ham ini di daerah Kanaan, Negroid Negroid ya. dan kulit gelap. Ya, ya. Dan kenyataannya memang kelompok yang berkulit hitam ini di bawah kekuasaan kulit putih biasanya, ya. 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 Oke.
Jadi ini fakta-fakta yang terjadi, tapi Tuhan Yesus mengangkat kutuk itu. Ya. Dan hari ini kita lihat kulit hitam juga tidak selalu jadi budak loh. Ya. Malah banyak yang berhasil jadi presiden, jadi menteri, bintang-bintang film, penyanyi-penyanyi yang terkenal itu juga orang-orang kulit gelap. Ya, jangan menggunakan kata negro itu kurang baik. Ya. Negroid, tapi memang di dalam buku itu Iya. yang saya pelajari sejak saya muda ada Mongoloid. Iya. Ini kelompok dari dataran Cina, Jepang, Iya. Mongol. Yang kedua kelompok Negroid, Negroid tadi, ya. kelompok di Afrika. Yang ketiga Kaukasoid. Ya. Yang saya pahami itu daerah Eropa dan sejenisnya ya, Iya. dari wilayah itu ya. Tapi sekarang kan jadi percampuran ini, Iya. jadi susah. Ya. Oke, saya kira itu cukup jelas ya. Iya. Jangan takut, kamu kena kutuk ya. Indonesia termasuk mana? Kemungkinan kita mongoloid. Mongoloid ya Pak. Kemungkinan kita mongoloid. Kita termasuk yang di Asia ini Cina, Jepang ini ya. Ya. Sedangkan yang Afrika itu kulit gelap. Ada juga kemungkinan kita kan dari Yaman Selatan ya. Indonesia itu kan dari Yaman Selatan. Yaman. Yunan Selatan. Yunan. Dari Yunan. Iya. Yunan itu di sekitar Cina itu. Cina. Iya. Mungkin juga bercampur dengan kelompok Pasifik yang kulitnya juga agak gelap. Ya. Suku Mori dan jenisnya itu. Irian ke arah sana kan ada suku-suku juga yang gelap. Iya. Nah itu juga misteri juga bagaimana bisa orang gelap ada di situ gitu, kulit gelap. Iya. Dulu ada bilang habis sana dekat matahari. Aduh. Ini bukan masalah. Iya, panas jadi gelap. Iya. Kalau Afrika, kalau Eropa kan ada 4 musim dan banyak musim dinginnya, jadi banyak putihnya. Tapi kalau yang banyak matahari jadi gelap ini. Gitu. Jadi kalau kita ini sawo mateng ya antara Iya, perpaduan. perpaduan antara Yunan ya, Yunan. bukan Yaman. Yaman tuh Houthi kan sekarang ya. Iya. Zaman Arab di Yunan mungkin percampuran ya. Iya. Ya orang-orang di Pulau Jawa ini kan dulu aslinya juga katanya pendek-pendek ke agak kulit coklat juga, tapi bercampur dengan yang kulit putih jadi akhirnya sawo matang ya. Sawo matang. Oke deh, oke. Iya. Yuk teruskan. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak dari seorang wanita usia 19 tahun, mahasiswi tinggal di Sumatera Utara. Shalom Bapak Rohani kesayanganku dan tim Abam. Saya ingin bertanya, apakah bisa menghadirkan hadirat Tuhan dalam ibadah jika hanya worship leader yang berusaha hidup kudus, sementara pemain musik tidak demikian? Terima kasih atas perhatian Bapak dan tim, Tuhan memberkati. Bisa, sangat bisa. Tetapi terhambat. Tidak mulus, tapi bisa. Ya. Sangat mungkin. Jadi yang penting kita hidup kudus, pemain musik mestinya juga hidup kudus. Tapi bukan karena gini, worship leader kudus, pemain musiknya tidak kudus, lalu hadirat Allah tidak turun. Tuhan nggak akan buat begitu. Ya. Dari pengalaman saya, karena saya seorang worship leader, kekudusan hidup kita, penyembahan tiap hari kita kepada Tuhan, itu menghadirkan atmosfer kerajaan Allah. Atmosfer kerajaan Allah inilah yang akan mencengkeram jemaat. Dan worship leader sangat berperan di sini. Oke. Cukup ya, ini wanita usia 19 tahun, mahasiswi. Selamat berjuang ya nak. Kamu menjadi worship leader yang benar, yang baik. Bagaimana rahasia jadi worship leader yang baik? Worship tiap hari. Sehingga menyembah Tuhan itu harus jadi irama. Sehingga waktu kita di mimbar kita tidak bersandiwara. Kita sudah otomatis itu merupakan irama kita. Oke, cukup ya. Demikian saudara, episode ini. Sampai bertemu di waktu yang akan datang ya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan doa pagi jam 5 waktu Indonesia Barat bersama saya. Tuhan berkati. Amin.